Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Amelia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengaruh pupuk organik dan anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau atau disebut dengan Brassica Raphael. Sawi hijau adalah sayuran yang banyak diminati konsumen karena mengandung protein sebanyak 1,7 gram, lemak 0,4 gram, karbohidrat 3,4 gram, kalsium 123 mg, fosfor 40 mg, zat besi 1,9 mg. Dan keuntungan lain dari pembudidayaan sawi hijau adalah bisa dibudidayakan di berbagai tempat, dataran tinggi maupun dataran rendah. Menurut Prabowo pada penelitiannya tahun 2008, penerapan sistem pertanian yang mengutamakan penggunaan pestisida dan pupuk kimia masih sangat melekat pada model pertanian kita. Padahal peningkatan produksi dari penggunaan bahan-bahan tersebut hanya bersifat sementara, sedangkan dampak negatifnya sangat besar karena dapat menyebabkan kerusakan pada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang kemudian berimbas pada semakin luasnya lahan kritis di Indonesia. Nah, pupuk organik sendiri adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, ataupun manusia. Dan juga pupuk memiliki beberapa jenis, yaitu pupuk kandang, pupuk kompos baik cair maupun padat, dan pupuk hijau. Contohnya adalah pupuk kambing, pupuk kompos sapi, pupuk kotoran ayam, dan pupuk cacing atau bekas cacing. Alamat penelitian ini dilakukan di lahan petani sayuran organik yang bekerja sama dengan Yayasan BOA, yaitu Bapak Batik, yang berada di Banjar Taman Tande, Desa Baturiti, Bedugul, dengan ketinggian 1240 mdpl atau meter di 1240 meter di atas permukaan laut. Kapan penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Analisa tanah dilakukan sebelum percobaan. Percobaan dilakukan dari bulan April sampai dengan Juni selama 60 hari. Lalu apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam penelitian kali ini? Alat yang digunakan adalah cangkul, roll meter, pisau, ember, gembor, hand sprayer, oven, timbangan analitik, pH meter, alat tulis menulis, media, nutrien agar atau NA, media PDA atau potato dextrose agar, dan juga kamera digital untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan dari sawi hijau selama beberapa bulan ke depan. Dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan adalah terutama benih sawi hijau varietas Kaisim, yang kemudian adalah pupuk, yaitu pupuk kacing atau bekas cacing, pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, dan juga NPK Mutiara. Dari penelitian kali ini kita akan mengambil beberapa data variabel yang akan diamati, yaitu pertama, pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau, 2, efisiensi agronomi pupuk, 3, sifat kimia tanah yaitu kadar N dan P tanah, sifat umum biologi tanah yaitu jumlah total mikroba, jumlah total jamur, dan respirasi tanah masing-masing sebanyak 15 sampel. Hasil dari percobaan ini menunjukkan pengaruh pupuk organik dan anorganik tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau atau Brassica Raphael. Dan nilai RAE dapat disimpulkan
bahwa mikroba yang terdapat di dalam tanah adalah mikroba yang menguntungkan dan menyebabkan hasil penelitian menjadi berbeda tidak nyata. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian kali ini adalah: 1. Perlakuan pengaruh pupuk organik dan anorganik tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau. Kedua, perlakuan pengaruh pupuk organik dan anorganik tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap nilai relatif agronomic effectiveness atau RAE. Namun pupuk kascing menunjukkan nilai RAE lebih tinggi dan efektif dibandingkan dengan pupuk organik lainnya yang diuji. Ketiga, kadar N total tanah pada pupuk organik kascing yaitu 0,23% sama dengan perlakuan pupuk NPK Mutiara sebesar 0,23%. Analisis kandungan total populasi mikroba menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik kascing 15 ton per hektar dan 30 ton per hektar sama, yaitu 1,4 kali 106 CFU per G. Sedangkan pupuk NPK Mutiara sebesar 0,3 kali 106 CFU per G. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.